Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita kembali di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Masuk hari ini kami boleh kembali bangun, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya hari ini kami boleh merenungkannya dengan hati yang siap untuk dibentuk, hati yang siap untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Dan saya memberi tema renungan harian hari ini adalah jangan takut, Tuhan akan menolong. Mari saya akan membacakan bagian firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita itu rentan. Sehebat-hebatnya kita, sebenarnya kita sadar bahwa ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita punya kelemahan, bahkan kita juga punya yang namanya ketakutan. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang masalah yang sedang dihadapi, ketakutan dalam hal-hal lainnya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, juga memperlihatkan sebuah kondisi ketakutan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Dalam konteks saat itu, bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Bangsa yang besar, kuat, dan gagah, mengalami kekalahan bahkan dibuang dan menjadi tawanan bagi bangsa asing. Mereka tahu bahwa kondisi itu terjadi karena mereka gagal hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan. Mereka adalah bangsa yang dipilih Allah. Mereka adalah bangsa yang Allah kasihi. Tetapi dibuang Allah ke Babel. Kira-kira bagaimana perasaan mereka? Bagaimana kondisi mental mereka pada saat itu? Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan mereka pasti ketakutan dengan kondisi yang terjadi. Tuhan yang merupakan sandaran dan tempat perlindungan seakan menjadi tempat penghukuman bagi mereka. Mereka juga mungkin mengalami hilang harapan dan juga tidak tahu mesti bagaimana melewati masa-masa sulit yang mereka hadapi. Belum lagi adanya himpitan sosial dari orang-orang di sekitar. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang kalah. Mereka tidak punya pegangan. Di mana Allahmu? Mereka mempertanyakan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang demikian, Tuhan memberikan satu kalimat penghiburan. Yaitu satu kalimat yang sangat begitu melegakan. Di Yesaya pasal 41 ayat 10 yang tadi kita baca, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, meskipun bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan mereka. Status mereka sebagai bangsa yang dikasihi dan dipilih Allah tetap sama. Allah tidak membuang mereka untuk membinasakan.
melainkan untuk mendidik mereka. Dan Allah memastikan kepada mereka, meskipun kondisimu saat ini tidak baik, hai Israel, meskipun kamu mengalami pembuangan, hai Israel, meskipun engkau terhimpit, hai Israel, jangan takut, ada aku Tuhan Allahmu yang akan menolong. Bapak Ibu, di sini ada satu penegasan. Mereka tidak sendiri. Ada Tuhan. Tuhan yang adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kekuatan, dan bahkan menolong mereka. Memberikan kemenangan yang mungkin saat itu mereka tidak bisa bayangkan. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan begitu luar biasa. Penegasan akan keberadaannya di samping bangsa pilihannya juga begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga bangsa yang dipilih Tuhan? Orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saat ini apa yang engkau sedang hadapi? Apakah ada ketakutan dan juga kondisi yang terjadi? Apakah ada ketakutan dengan masalah yang sedang menghimpit? Apakah ada ketakutan akan masa depan yang tidak pasti? Ketakutan akan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin terpenuhi dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan, jangan takut. Sebab ada Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan menolong. Sebab Dia menegaskan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita. Dia empunya kita. Dia tidak akan membiarkan kita anak-anak pilihannya binasa. Tetapi pertolongan dari Tuhan akan terjadi bagi kita. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan punya cara dan Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu bagi kita. Karena itu, marilah kita belajar percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Akan kasih setia Tuhan yang akan terus bekerja pada hidup orang-orang yang Dia kasihi. Bukan karena siapa kita, bangsa yang dipilih, tetapi karena siapa Dia, Tuhan yang memilih kita. Karena itu, marilah kita percaya. Jangan takut, sebab Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Meskipun kami sadar bahwa kami adalah orang yang mudah beralih setia. Tetapi kami berterima kasih dan bersyukur akan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang meskipun Tuhan mendidik kami dengan keras, yang meskipun Tuhan mengizinkan banyak ujian terjadi pada hidup kami. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu menjadi sebuah yang membinasakan kami. Tetapi justru menjadi satu kondisi di mana kami bisa lebih lagi berharap pada Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada di antara kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah yang mungkin kami tidak bisa sebutkan kepada orang-orang di sekitar kami. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, lawatlah setiap kami. Kuatkan hati kami, yakinkan iman kami bahwa kami berpegang teguh pada Tuhan yang benar. Tuhan yang mampu menolong kami. Biarlah kami tidak takut. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.